benar Tuhan. Amin. Waktumu bukanlah waktu kami. Waktumu pasti yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Amin. Pertolonganmu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Yes. Tepat pada waktunya. Dan itulah waktu yang terbaik buat setiap kami semua. Amin. Kami percaya di tahun 2025 ini mungkin ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, mengalami pencobaan ataupun cobaan. Kami percaya di tahun 2025 ini ada waktu Tuhan buat setiap kami semua. Yes. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar, Kau angkat setiap beban kami. Yes. Bahkan kami akan terpesona akan setiap perbuatan Tuhan. Amin. Bagian kami tetap belajar menunggu menantinya Tuhan. Yes, Jesus. Menunggu waktunya Tuhan. Kami tetap belajar mengucap syukur dan berharap sama Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata buat setiap kami semua. Amin. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Yes. Yang sudah kami rasakan sejak ibadah pertama tadi. Yes. Bahkan sampai nanti ibadah yang keempat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak beranjak dari tempat ini. Yes. Engkau tetap stay, Engkau tetap hadir, Engkau tetap Amin. melawat, Engkau tetap menjamah setiap kami semua. Sehingga waktu kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang membawa sorak-sorai, Yes. membawa kemenangan, pemulihan, bahkan berkat-berkat yang melimpah buat setiap kami semua. Terima kasih Haleluya. Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Amin. Untuk kami fokus kepada sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya berasal dari hikmat Roh Kudus. Terima kasih Amin. Bapak, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap kita mau katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Di tangan saya ada form jemaat baru. Kalau saya nanti salah menyebutkan namanya, saya mohon maaf. Jadi yang pertama kita akan sambut di sini Bung Andrea Sepius Lawang. Bisa berdiri? Berikan tepuk tangan. Jangan dulu duduk ya, jangan dulu duduk. Kemudian yang kedua, Dewi Yuliana Panjaitan. Ada? Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kamu rumahnya di BSI? Oke, di BSI ya. Temannya Ibu Vina? Oke. Kita sambut, kita berdiri semuanya, menghadap ke mereka. Ikuti kata-kata saya. Tidak untuk dihakimi, Bung. Kita ikuti. Selamat datang buat Bung Andrea dan juga Dewi. Kami senang sekali kalau hari ini kalian dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami rindu minggu depan tetap beribadah bersama-sama dengan kami. Kami siap menjadi sahabatmu. Dan kita akan melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan, berikan salam yang terdekat, jangan jaim. Haleluya. Luar biasa. Ini tahun penuaian. Amin. Hari ini ada 2, nanti akan Tuhan tambahkan nolnya 2 di belakang. Nolnya bahkan 3 di belakang. Amin. 2000 jemaat baru Tuhan berikan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Langsung saja kita lihat firman Tuhan dan inilah temanya hari ini, yaitu Sang Surya. Ini bukan gudang garam surya ya, tapi Sang Surya. Ini adalah tema kita hari ini dan kita lihat kalau dunia ini tanpa matahari pasti gelap, betul ya?
Semua manusia itu membutuhkan yang namanya matahari. Bahkan makhluk hidup semuanya memerlukan cahaya matahari. Yang mengerti kata amin. Sebab kalau tanpa matahari, salah satu kita tidak mendapatkan energi daripada matahari. Dengan matahari juga kita bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, di dalam Mazmur 136 ayat ke-8 berkata, Mazmur 136 ayat ke-8, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa, Tuhan menciptakan salah satu alat penerang yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Kalau mungkin dihitung berapa megawatt itu yang namanya cahaya matahari, orang-orang fisika bisa mengerti, bisa mengetahuinya. Tetapi ini luar biasa, satu matahari aja bisa menerangi seluruh dunia. Yang mengerti kata amin. Sekalipun memang ada perbedaan waktu. Mungkin kita hari ini di Indonesia, ini waktunya siang, mungkin di Amerika saat di tengah malam. Tapi Amerika pun besok akan mendapatkan matahari yang sama. Karena bumi ini terus berputar mengelilingi matahari. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi kita akan melihat bahwa betapa manusia itu sangat mengerikan tanpa matahari. Dan dengar baik-baik, seringkali juga matahari ini digambarkan tentang apa dengan Tuhan Yesus. Karena dikatakan matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita percaya kasih Tuhan itu sepanjang masa, tidak pernah ada habisnya. Yang mengerti kata amin. Bahkan dalam kitab Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan sana, tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, perhatikan, tetapi bagi jemaat GBC Seeng yang taat kepada Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari. Dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang. Artinya berjingkrak-jingkrak. Yang mengerti kata amin. Ini dikatakan kalau ada matahari. Dan Yesus adalah matahari, Yesus adalah terang dunia, menaungi kita. Maka dikatakan Tuhanlah, dialah Allah Yehova Rafa, dialah Allah penyembuh. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan lihat hari ini, Alkitab berbicara tentang matahari, apa sebenarnya yang dimaksud. Yang pertama, matahari terbit di pagi hari. Yang sepakat katakan amin. Yang setuju katakan amin. Matahari enggak pernah terbit di siang hari, enggak pernah terbit di sore hari. Matahari kita tinggal di negara manapun, dia akan terbit di pagi hari. Yang setuju katakan yes. Itulah matahari. Selalu terbit di pagi hari dan itu pasti. Dan itu suatu peristiwa yang harus memang terjadi. Dan itu pasti dia terbit di pagi hari. Bahkan banyak orang ingin menyaksikan terbitnya matahari. Kebetulan kalau mereka mungkin ke daerah Jawa Timur, mereka sedang ada di Bromo, mereka tuh bisa keluar hotel mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Mereka akan naik jeep, mereka akan terus bergerak sampai Gunung Bromo, bawa kamera, bawa tustel atau kodak. Untuk apa? Menyaksikan matahari terbit dari balik Bromo. Betul ya? Pernah ke sana? Saya juga belum pernah. Nanti kita ke sana ya. Kita ke Bromo. Nanti Pak Edi tour guide-nya. Haleluya. Nah, banyak orang menyaksikan terbitnya matahari. Bahkan tidak sedikit juga orang menyaksikan sunset. Tadi kan sunrise, matahari terbit. Sunset adalah matahari terbenam. Biasanya di pinggir pantai. Orang bisa menyaksikan matahari terbenam. Orang banyak mengatakan indah, padahal setelah itu kegelapan akan menyeliputi bumi. Karena apa? Mataharinya sudah tenggelam. Yang mengerti kata amin. Jadi hari-hari ini di tahun 2025, ayo kita mau hidup kita itu mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup kita, keluarga kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisnis kita diberkati Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita diberkati Tuhan. Tidak ada jalan lain. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya pasti akan ditambahkan. Setiap pagi di depan rumah saya nggak pernah pelihara burung. Tapi ada pohon mangga cukup besar di depan rumah saya. Itu setiap pagi ada beberapa belasan mungkin burung berkicau setiap pagi di sana. Dan suaranya sangat indah. Menyongsong mentari pagi dia berkicau. Burung saja berkicau menyongsong matahari pagi. Tetapi berapa banyak orang tidak pernah bisa menyaksikan matahari pagi. Kenapa? Tidur sampai sore. Bener? Tidur sampai sore. Makanya nggak pernah bisa melihat matahari terbit. Karena apa? Kebanyakan tidur sampai sore. Maghrib baru bangun, gelap lagi. Orang sini bilang kayak kalong. Malam dia kelayapan, siang dia tidur. Kita di sini bukan kalong, amin. Kalau saudara ingin melihat matahari terbit, ayo jangan kesiangan bangunnya. Jangan sampai sore, pagi-pagi sudah bangun. Dan saya percaya kita pasti bisa melihat matahari terbit. Raja Daudlah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan ibadah 1, ibadah 2, dia memerintah selama 40 tahun. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Siapa Daud? Posisinya sudah jadi raja. Raja itu udah punya kuasa. Mau apa, butuh apa, sudah tersedia. Tapi Daud selalu mencari Tuhan setiap harinya. Yang mengerti amin. Berapa banyak orang gak punya waktu mencari Tuhan, sibuk. Subuh sudah jalan. Alasannya telat 5 menit macet di jalan. Alasan-alasan yang klasik kalau kita tinggal di daerah Jabodetabek, pasti macet. Tapi dengar baik-baik, betapa pentingnya kita di tahun 2025 ini dan seterusnya. Kita tuh selalu mencari Sang Surya. Dialah terang dunia, Yesus Kristus namanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dikatakan pagi-pagi benar, Daud sudah mengatur persembahannya. Dia mempersembahkan pujiannya, penyembahannya kepada Tuhan. Itulah Daud. Maka enggak heran, Tuhan bela Daud. Amin. Dia bela Daud. Semua musuh-musuh Yehuda, musuh-musuh Israel ditaklukkan oleh Daud. Karena Daud bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tetapi berapa banyak orang merasa sudah mapan, enggak butuh Tuhan, enggak perlu Tuhan. Karena dia enggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Padahal dia enggak pernah tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhanlah menjadi perisai, Tuhanlah yang akan selalu buka jalan, Tuhanlah yang akan jadi pembela buat setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Mari, jangan kita tidak bangkit, tidak bangun, cari Tuhan. Kalau ingin kita keluarga kita diterangi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Bisnis kita diterangi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita diterangi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ayo cari Sang Surya, itu Yesus Kristus. Dialah Sang Surya kebenaran, dialah Sang Surya kemuliaan, dialah Sang Surya keajaiban, mujizat Tuhan yang mengerti kata amin. Jangan pernah kita sampai jaga jarak dengan Tuhan. Kita tahu yang namanya pertobatan itu butuh proses, ada prosesnya. Nggak mungkin orang lahir baru tuh langsung sempurna. Ini kan masih bayi rohani. Bayi aja itu perlu proses. Mungkin sampai usia 1 tahun lebih dia baru berjalan. Ada proses bisa tengkurap, proses bisa duduk, proses merangkak, proses berdiri, tumbuh gigi, berkata-kata atau berbicara, dan itu pun tidak lancar. Cuma ma, pa, ya kan? Itu bayi. Sampai di akhirnya usianya terus bertambah. Pergi sekolah dan sebagainya. Ada proses. Jadi setiap kita semua pun harus terus bergerak. Kalau mungkin jam 8 pagi kita di bawah matahari, bayangan kita itu masih kelihatan hitam. Betul ya? Ada bayangan hitam. Kita bergerak manapun bayangan hitam bisa mengikuti kita. Ini ada bayi rohani. Seringkali manusia lama kita masih ngikutin kita. Gampang emosi, gampang marah. Bayangan hitam terus mengikuti kita. Jangan berhenti, terus bergerak.
Terus tetap bertahan. Sampai akhirnya tepat jam 12 siang. Ketika matahari ada di atas kepala kita, bayangan itu sudah tidak kelihatan lagi. Karena hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun ada bayangan hitam, terus mengikuti kita. Ini bicara tentang manusia lama, tabiat yang lama. Jangan kita pernah berhenti mengikuti Tuhan, terus mengikuti Tuhan. Hanya orang-orang selalu mencari Tuhan, terus mengejar Tuhan. Maka sedikit demi sedikit karakter kita akan diubahkan. Sehingga kita akhirnya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Yang setuju kan amin. Sampai akhirnya seluruh kemuliaan Tuhan itu menaungi kita. Sehingga tidak ada lagi manusia lama kita. Kedagingan kita, karakter kita yang buruk, semuanya disingkirkan. Dan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang percaya kata amin. Yang mengerti kata amin. Jangan pernah kita terintimidasi. Memang butuh proses, butuh waktu. Tapi mari terus bergerak, cari Tuhan, kejar Tuhan yang mengerti kata amin. Jangan sampai kita nggak punya waktu sama Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita, meninggalkan doa kita. Orang yang menikmati sunset, dia sebentar lagi akan melihat kegelapan, akan menutup bumi. Mungkin setengah jam berikutnya, bumi akan gelap. Karena apa? Karena yang berkuasa adalah kegelapan. Berapa banyak orang hari-hari ini menikmati yang namanya ketenggelaman, tenggelam. Udah nggak perlu doa lagi, tenggelam. Nggak perlu ibadah lagi, tenggelam. Nggak melayani lagi, tenggelam. Semua tenggelam. Dan dia berpikir, nggak doa, nggak ibadah, nggak baca firman, tetap sehat-sehat aja. Tetap diberkati. Semuanya fine-fine saja. Dan dia nggak sadar, dia sedang melangkah menuju kepada kegelapan. Dengar baik-baik. Mari kita nikmati cahaya matahari pagi. Sang surya bersinar buat setiap kita semua. Jangan tidur, bangkit, bangun. Song-song Tuhan. Cari Tuhan. Ayatnya berkata apa? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan. Selagi masih sehat, masih punya waktu, Tuhan berikan kesempatan. Cari Tuhan. Karena sebentar lagi malam akan tiba. Gelap akan menyelimuti muka bumi ini. Artinya sudah tidak ada kesempatan di sana. Penghakiman akan terjadi. Dan setiap orang yang tidak tercatat nama dalam kitab kehidupan, dia pasti akan dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Yang mengerti amin. Selagi kita diberikan kesempatan, ayo jangan kita jauh dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Gak masalah, awal-awal mungkin ada bayangan hitam masih mengikuti kita. Tetapi sampai akhirnya, tepat di rembang hari, tepat di mana kemuliaan Tuhan sepenuhnya menyinari hidup kita. Bayangan itu sudah tidak nampak lagi. Yang ada hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bahkan kita biasanya berkata pasal 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Kita lihat ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yang percaya katakan amin. Mungkin sepanjang tahun 2024 ada bayangan hari perkabungan kita. Ada mungkin kejadian demi kejadian Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada pencobaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita terus berseru sama sang surya kebenaran. Kepada Yesus Kristus terang dunia. Maka dia akan jadi penolong buat setiap kita semua. Amin. Hari-hari perkabungan kita akan berakhir dan akan digantikan dengan sukacita Allah. Kita percaya tahun 2020 orang punya prediksi, pakar punya prediksi, tidak pasti, tidak menentu. Tapi kita percaya Tuhan ada di segala musim. Di tahun 2025 Tuhan ada, di 2026 juga Tuhan pasti ada. Sampai masa
berakhirnya dunia ini, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi nggak usah takut. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan buka jalan. Yang penting percaya total aja sama Tuhan. Kenapa seringkali kita takut? Kenapa seringkali kita mengalami kegagalan? Ketidakberhasilan? Karena kita kurang total sama Tuhan. Kalau kita total sama Tuhan, percaya total sama Tuhan, lakukan yang menjadi perintah-perintahnya. Dan saya percaya, Tuhan pasti akan bela kita. Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju dengan amin. Ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, harus total. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, maka tempat kita berpijak, tempat kita berdiam, istilah Tuhan akan melakukan perkara hebat buat hidup kita. Jangan pernah takut. Abraham adalah orang asing di Kanaan. Tuhan yang sudah perintahkan dia untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim. Pergi ke negeri yang akan kujanjikan. Dia orang asing, gak punya kerabat di sana. Tapi Tuhan berperkara. Tuhan sertai Abraham, Ishak, bahkan Yakub keturunannya. Semuanya diberkati Tuhan. Yang mengerti dengan amin. Karena apa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita mungkin punya kemampuan, punya talenta, punya mungkin kapasitas, punya bekal, punya modal. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, seperti anak bungsu. Anak yang hilang. Mendapatkan warisan daripada bapaknya, meminta warisan daripada bapaknya. Tanpa Tuhan, tanpa dekat dengan Bapa, apa jadinya? Dan hidupnya pun sampai menikmati ampas babi. Amin. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, sekalipun di negeri perantauan seperti Abraham, Ishak, Yakub, bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu bela mereka. Yang mengerti amin. Jadi mari, bukan kebetulan kita ada di Ciseeng, ada di daerah Perancis ini. Dari manapun kita berasal, kalau kita bersama dengan Tuhan, dimanapun kau berada, Tuhan pasti akan buat berhasil. Promosi, Tuhan pasti akan berikan buat setiap kita semua. Yang mengerti amin. Maka dari mari, jangan kita menjauhkan diri daripada sang surya. Yaitu kebenaran. Allah adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah penolong buat setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita lihat matahari terbit berbicara tentang terang yang menyinari. Artinya ketika matahari terbit tidak ada lagi kegelapan. Aktivitas manusia dilakukan dari pagi hari sampai sore hari. Ini secara umum. Anak sekolah itu di pagi hari sampai siang hari. Bahkan ada yang sampai sore hari. Orang bekerja secara umum dari pagi hari sampai dengan sore hari. Biasa 8 jam per hari. Para petani bekerja itu di siang hari. Di pagi hari sampai mungkin sore hari. Tidak ada yang orang mencangkul malam hari. Tidak ada. Ada yang mencangkul orang malam hari? Enggak ada. Secara umum yang namanya petani mencangkul tanah itu siang hari. Dari pagi sampai sore. Siang itulah waktunya bekerja. Ada matahari yang menerangi. Artinya apa? Ketika hidup kita terus mencari Tuhan. Dan matahari terbit, maka apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Iblis nggak mau kita berhasil. Iblis maunya kita nih gagal. Karena dikatakan apa? Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk kita mempunyai hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi mari kita mau hidup kita terus dinaungi oleh kebenaran. Dinaungi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Maka jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Tetap kita semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Maka kita percaya sesuatu yang tidak masuk akal, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya sering kali berbicara, ya kita mungkin tidak punya koneksi dan sebagainya. Tapi ketika kita banyak bergaul sama Tuhan, Tuhan bisa buka jalan, bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Yang mengerti kata amin. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua,
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia sedang menuju kepada kegelapan. Tapi kita harus bangkit jadi terang. Kalau ada terang, kita tuh nggak akan tersasar. Nggak akan tersesat. Amin. Mobil aja kalau nggak ada lampunya malam hari bisa nabrak. Betul ya? Iya bisa nabrak karena apa? Tidak ada alat penerangnya. Tapi kalau ada terang, tidak akan nabrak. Kalau hidup kita dalam terang, tidak akan tata tutup. Tata tutup. Biasanya orang kalau dalam kegelapan rampa-rempe. Ngerti rampa-rempe? Atau meraba-raba. Ini sedikit menggunakan bahasa Ciseng, rampa-rempe bahasa Betawi. Amin. Coba orang kalau dalam kegelapan, waduh mana nih pintu, mana nih kursi. Dia akan meraba-raba. Tapi kalau ada terang, nyala, nggak akan meraba-raba. Kita tahu, oh ini kursi, oh ini lemari, nggak akan kejedot kita. Amin. Karena apa? Karena ada terang. Hidup kita tanpa Tuhan, kita ini bisa tersesat. Bisa terbawa arus oleh pengaruh-pengaruh dunia. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada hukum-hukum Allah yang menjadi rema dalam hidup kita. Tapi kalau ada hukum Tuhan, ada rema firman Tuhan, kaki kita dikatakan apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Maka dari itu mari, biarlah sinar kemuliaan Tuhan itu menaungi setiap kita semua. Ketika kita datang sama Tuhan, dia pasti akan datang seperti fajar. Dan dia akan terbit di pagi hari. Mari mulai hari ini, jangan kita banyak tidur. Kita harus mencari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Dikatakan Amsal pasal 4 ayat 18 dengan jelas dikatakan sana. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tadi saya bilang, sampai bayangan kita tuh udah gak ada lagi. Karena penuh dengan terang Tuhan. Jadi mungkin di tahun 2024 masih ada mungkin hambatan demi hambatan. Yang penting percaya total, sungguh-sungguh cari Tuhan, kita akan melihat 2025 adalah tahun penuaian. Menuai jiwa-jiwa, menuai berkat, menuai job, akan mengalami panen. Amin. Mengalami promosi. Amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan perhatikan kita. Lain cara kita berjalan sendiri. Mau cara kita sendiri. Dan kita nggak pernah tahu di sana ada singa sudah menunggu kita. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, siapakah yang menjadi lawan Tuhan? Semuanya akan takluk di hadapan Tuhan. Dikatakan yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat matahari mengandung vitamin D. Bagus untuk kesehatan, khusus buat tulang, buat otot, itu bagus. Coba bandingkan orang yang nggak pernah kena matahari, pucet. Bener nggak? Di kamar terus, bahasa sini ngerem terus, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah kena matahari, gampang sakit, pasti pucat, nggak ada cahayanya, betul ya? Beda dengan orang apa? Mungkin suka jogging di pagi hari, nggak takut sama matahari, ya kan? Lihat, hidupnya lebih sehat. Matahari itu vitamin. Khusus buat tulang kita, buat otot kita. Ketika hidup kita terus berserah sama Tuhan, dialah Allah penyembuh. Amin. Amin. Jangan kita merasa, saya kan punya asuransi, saya punya BPJS, saya punya uang. Sakit, langsung cari dokter. Sakit, hubungi dokter. Nggak pernah dia bertanya pada dokter dan segala dokter. Ayo, yang paling utama, tanya Tuhan dulu. Kita percaya kalau kita total sungguh-sungguh oleh bilur-bilurnya, kita pasti sembuh. Amin. Amin. Cari Tuhan yang paling penting. Kita akan melihat mujizat kesembuhan pasti akan kita alami. Yang mengerti amin. Mungkin usaha kita lagi sakit nih, omset lagi turun. Jangan nyalahkan Tuhan. Jangan kita udah berkata, saya udah paham nih ya, udah ke gereja Tuhan setiap minggu. Yang Tuhan lihatnya bukan cuma hari Minggu aja, setiap hari kita ada fellowship dengan Tuhan. Ada persekutuan nggak dengan Tuhan setiap harinya, itu penting. Dan saya percaya, sekalipun ada yang namanya masalah goncangan, Tuhan izinkan tetap belajar mengucap syukur. Amin. Karena mujizat nggak pernah terjadi dalam zona nyaman. Mujizat terjadi dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak aman.
Oh iya, Daniel mengalami mujizat Tuhan itu di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mujizat Tuhan ketika dia dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Bangsa Israel melihat mujizat Tuhan di padang gurun. Ketika dia dikejar dengan tentara Firaun, di tepi atau di pantai Laut Merah, udah nggak ada jalan, depan laut, belakang pasukan Firaun. Tapi ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan buka jalan, laut pun dibelah oleh Tuhan. Yang mengerti, amin. Kesana mentok, kesini mentok, kesana mentok. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Maka dari itu mari, di tahun 2025 ini, jangan pernah kita absen. 1 tahun 52 minggu. Kecuali mungkin kita lagi di opnam. Tapi saya berdoa nggak ada yang di opnam sini. Amin. Semuanya sehat walafiat. Semuanya disinar dengan kemuliaan Tuhan. Sang surya menaungi kita. Dan kita akan semakin kuat, semakin sehat. Yang percaya kata amin. Haleluya. 2025 adalah tahun penuaian. Jesus for everyone. Harvest now. Amin. Haleluya. Tahun penuaian. Yesus untuk semua orang. Kita berdoa biar Ciseeng penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Keluarga kita penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Bisnis kita penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Enggak ada lagi kegelapan. Semuanya sudah habis. Dan digantikan dengan sukacita daripada Allah. Amin. Tidak lagi perkabungan. Yang ada sukacita menyertai sepanjang hidup kita. Ketika kebenaran ada di barisan depan kita, maka kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang kita. Apa saja yang kita perbuat, dibuat berhasil sama Tuhan. Tidak ada kegagalan. Yang satu juga amin. Orang boleh mungkin defisit. Orang mungkin boleh violet. Tapi kita selalu surplus. Amin. Sekalipun gereja ini pas-pasan. Tapi kita percaya 2022 semuanya surplus. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri.